Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi dengan AIK 2 hari ini untuk pertemuan ke-14. Pertemuan ini kita isi dengan rangkuman dari materi-materi yang saya berikan dari pertemuan 9 sampai ke 13 kemarin. Dan untuk itu saya ingin menguatkan kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kemarin kalian sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan itu saya langsung jawab. Nah, sekarang ada beberapa yang perlu saya garis bawahi dan ini menjadi hal yang penting karena menjadi bahan kajian dan juga bekal hidup kalian. Yang pertama yang belum terjawab kemarin adalah bagaimana istri yang selalu durhaka kepada suaminya. Ini ditanya pada akhlak dalam keluarga. Nah, katanya tidak patuh, bahkan sering memukul suaminya. Ini sering memukul suami, ini yang perlu digarisbawahi. Apakah dia betul-betul perempuan atau bukan? Karena kalau namanya perempuan pasti dia feminin. Nah, bagaimana dia halus dan tidak kasar. Nah, kalau sampai dia memukul suami itu berarti dia kasar dan itu tidak boleh, berarti dosa kita. Kalau kita perempuan kemudian memukul suami sampai di sini dikatakan sampai kesakitan, itu berarti. Kalau mungkin memukul-mukul kecil itu manja ya nggak apa-apa, dalam agama itu boleh kita bermanja-manja pada suami. Tapi kalau memukul sampai katakan dia durhaka dan tidak patuh juga, berarti dia selalu berkelahi atau apa. Nah, ini yang perlu dipertanyakan tadi, perempuan dia atau bukan. Jangan sampai dia memang gigolo ya, yang menyamar jadi perempuan atau perempuan tapi dia ke laki-lakian, bahkan sudah mengarah kejahatan kalau memukul sampai menyakiti. Jadi itu dosa, tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, anak yang mengalami broken home sehingga membuat anak itu punya cacat mental. Kemudian nah, dia berkelakuan yang menyimpang, tidak seperti anak-anak normal lainnya. Pertanyaannya kok malah ke anak itu, apa yang harus dilakukan anak? Nah, kalau anak sudah begitu kan berarti dia sudah tidak bisa berpikir sehat lagi. Harusnya orang tua yang dipertanyakan, kenapa mereka sampai broken home? Ini perlu diperhatikan oleh orang tua, jangan sampai broken home itu sampai berpengaruh pada anak. Ini sangat berdosa kita sebagai orang tua membuat anak seperti itu. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah orang tuanya, bukan anaknya. Apa yang harus dilakukan anak? Karena anak memang justru sudah jadi korban dari orang tuanya. Jadi orang tua yang perlu dididik agamanya lagi, kembalikan mereka sehingga tidak berpengaruh pada anak. Pertanyaan ketiga, bagaimana menghadapi suami yang selalu menzolimi istri? Menzolimi ini seperti apa? Kalau sampai dia memukul, memang langsung out gitu. Tidak boleh, karena dalam di pengadilan agama pun suami istri yang bermasalah kemudian istri mengadu ke pengadilan, kalau cuman ya dia bahugel, dia ada apa macam-macam, itu tidak jadi masalah. Mereka tidak inginkan, mereka tetap akan mendamaikannya. Tapi kalau sudah bilang memukul, nah itu mereka akan sarankan untuk segera cerai saja. Karena orang memukul begitu, biasanya sekali dia memukul pasti akan berikut-berikutnya ada. Walaupun sudah didamaikan, walaupun dia sudah minta maaf, tapi akan terulang lagi. Jadi itu. Jadi kalau menghadapi suami yang sebegitu, yang sudah begitu, langsung cerai saja, minta cerai. Kemudian akhlak sosial. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau orang suka menyindir kita karena sudah dibantu tapi kita berbuat kesalahan? Ini tadinya maksudnya di medsos itu kan sering orang pakai status ya, kan dia membuat status menyindir orang yang pernah dia bantu karena alasannya orang yang dibantu itu ternyata berbuat kesalahan. Nah, kalau kita merasa dibantu ya harusnya segera minta maaf saja. Namanya orang ngomel, orang jengkel kan bisa saja dia buat status seperti itu. Tapi kita yang merasa bersalah langsung saja minta maaf, karena di dalam agama itu minta maaf akan lebih baik dan lebih dekat kepada takwa daripada permusuhan.
Dan memang tidak bisa disalahkan kalau dia jengkel, karena kita sudah dibantu, kenapa lagi berbuat kesalahan dan menjelek-jelekan dia. Yang berikutnya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua ketika dia disuruh dan jengkel. Itu tidak boleh, karena sudah kita bicarakan yang lalu, wala taqulahuma uffin, jangan mengatakan dan kepada orang tua, karena itu akan membuat kita dosa. Namanya kita dosa kepada orang tua, apalagi kepada ibu, tidak akan termaafkan dosa kita dengan minta maaf seperti apapun. Nah, itu yang ini kan pertanyaan untuk akhlak sosial. Berikutnya untuk muamalah, ada yang bertanya permainan. Ada satu permainan yang biasanya orang pakai uang, namanya judi. Lalu dia tanyakan di sini, kalau tidak menggunakan uang, bolehkah kita menggunakan permainan itu? Mungkin yang dimaksudkan domino atau main kartu. Selama dia tidak berjudi, itu boleh-boleh saja. Karena namanya manusia juga perlu hiburan, perlu mainan, dan mungkin dia akan terhibur dengan permainan itu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana akad jual beli dengan non-Islam? Berdagang itu boleh saja untuk semua orang, tidak harus yang orang Islam. Jadi silahkan orang berdagang dan kita namanya jual beli, selama itu ada akad kesepakatan, berarti boleh, dibolehkan dalam agama. Halallahul bai'a wa haramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi kepada siapapun kita tidak boleh makan riba, tetapi kepada siapapun juga kita boleh berjual beli. Nah, yang ketiga, apakah boleh atau halal hukumnya mengambil untung, ini ya, biasa kita buat ini, pada usaha leasing, loket pembayaran listrik, air, dan segala macam dengan seperti itu, yang dibebankan kepada si orang yang memakai jasa kita dengan Rp3.000 untuk setiap transaksi. Boleh saja, halal saja. Yang penting kita mau. Kalau kita mau ya kita gunakan jasa itu. Tapi kalau kita tidak mau, kita merasa itu mahal, kita merasa itu tidak boleh, ya jangan pakai. Tetapi kalau itu kan membantu sekali kita. Daripada kita harus ke loket sana kemana, ini ada yang membantu kita. Dan untuk transaksi 3.000 dan sebagainya itu terserah dia, dan dia mau apa tidak. Kalau kita tidak mau ya jangan pakai gitu. Jadi boleh saja. Nah, sekarang Islam dan persoalan hidup. Bagaimana kemarin kita bicarakan orang yang tidak boleh meminta-minta karena jadi pemalas. Orang pemalas itu selalu meminta-minta. Ini pertanyaannya lucu. Bagaimana kalau kita meminta-minta untuk sumbangan masjid, panti asuhan, dan lain-lain? Nah, hukumnya ya bisa mubah, bisa sunat, bisa wajib. Kenapa dia mubah? Artinya boleh saja. Namanya mubah berarti kalau kita berbuat tidak apa-apa dan kita tidak lakukan pun itu tidak berdosa. Sunat, bisa dia dijadikan sunat, artinya kita disunahkan untuk memintakan tadi sumbangan itu karena kita merasa anak yatim itu perlu, anak panti asuhan itu perlu, masjid juga perlu uluran tangan kita, karena biasanya orang itu bersedekah uangnya kan hanya ada di saku. Kalau tidak orang minta dia tidak berikan. Nah, karena ada orang minta, yang penting tujuannya adalah untuk membangun masjid, untuk anak panti asuhan, berarti itu sunnah. Kalau dia katakan wajib, boleh ya, dia bisa dikatakan wajib kalau sudah sampai melihat kita masa anak yatim sudah begitu kita tidak bantu. Nah, itu wajib bagi kita yang mampu untuk memintakan kepada orang lain. Kalau kita sendiri tidak mampu, kita mengulurkan tangan untuk membantu mereka meminta itu dari orang lain. Jadi tergantung tujuan dan niatnya. Kalau niatnya memang membantu ini berarti boleh saja, tidak justru diwajibkan kalau bagi orang yang sudah sangat perlu dibantu, anak panti asuhan tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, ketika ada kumandang sholat Jumat orang masih tetap bekerja, bagaimana kita? Apakah kita perlu menegurnya? Apakah tidak akan dikatakan di sini menggurui apabila kita menegur? Justru kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas kita.
ketika sholat azan di masjid sudah berkumandang, apalagi kalau hari Jumat itu wajib bagi laki-laki, makanya harus dihentikan. Justru perlu dihentikan, orang semua bekerja, yang sedang bekerja untuk ke masjid segera ke masjid. Seperti kemarin kita sudah bicarakan ayat yang ada dalam Al-Jumu'ah itu, ketika kumandang Jumat segeralah ke masjid dan carilah segera berzikir kepada Allah dan carilah untung yang banyak dari zikir itu. Artinya setelah itu baru kita jual beli lagi, itu pahalanya akan bertambah dan kita tidak akan rugi dengan meninggalkan dagangan kita itu untuk sholat, karena setelah itu kita akan diberikan rezeki lagi dari Allah ketika kita berdagang, melanjutkan perdagangan kita. Terakhir, harta dan jabatan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya membagi harta untuk dunia dan akhirat? Seperti kita sudah bicarakan kemarin bahwa pahala yang baik itu adalah yang di sisi Allah adalah lebih baik yang di akhirat daripada yang di dunia. Tetapi kita juga diwajibkan untuk mencari di dunia itu sebagaimana kita hidup selamanya. Sementara mencari untuk akhirat seperti kita akan mati besok. Jadi harus semuanya itu kalau boleh kita berikan untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Nah, ada lagi pertanyaan tentang jabatan yang didapatkan dalam hasil pemilihan. Oh ya, kemarin kita diskusi bahwa tidak boleh meminta-minta jabatan. Apa yang dimaksudkan di situ bukan berarti kalau pemilihan itu berarti fair kan, semua orang boleh masuk. Pertanyaannya, karena dia mencalonkan diri, apakah itu bukan berarti meminta? Oh, tidak. Namanya mencalonkan diri itu kita saling berkompetisi. Siapa yang terpilih itulah yang jadi. Karena semuanya itu sebenarnya sudah ada pada Allah. Sudah ada untuk siapa jabatan ini. Tapi kalau namanya meminta, kita bujuk-bujuk si pejabat itu yang di mana kita membayar dan sebagainya, itu namanya meminta-minta. Itu yang akan berakibat tidak baik ketika dia menjabat nanti. Kenapa? Karena dia tujuannya hanya untuk itu, untuk cari jabatan. Tapi kalau yang jabatan memang diberikan sebagai amanah Allah, pasti dia akan bekerja dengan baik. Karena dia sadar bahwa ini adalah amanah, titipan yang harus kita kerjakan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita memberi sesuatu itu dianggap pamer? Ya, yang biar saja orang yang menganggap pamer, yang jelas kita tidak pamer. Kalau kita sendiri sudah pamer itu dosa. Tetapi kalau orang menilai kita pamer padahal kita tidak, Allah kan mengetahui bagaimana niat kita di dalam hati dan bagaimana yang terlihat. Jadi Allah lebih tahu. Biarkanlah mereka menganggap kita pamer sementara niat kita tidak. Nah, ini terakhir dan ini sangat penting bagi kalian karena pertanyaannya, orang yang sudah memiliki jabatan tinggi kemudian lupa pada orang tuanya. Jangankan melihat, ya, jangankan menengok, ada memberikan sesuatu kepada orang tua. Ingat mau ke rumahnya saja sudah tidak. Melihat di jalan, mungkin ketemu di jalan pura-pura tidak kenal. Ini berdosa sekali. Ya, karena semua itu ada karena orang tua kita juga. Tanpa orang tua kita tidak bisa lahir seperti ini, dan apalagi mendapatkan jabatan. Itu mungkin doa dari orang tua juga sampai Allah berikan jabatan itu kepada dia. Ya? Jadi jelas bahwa semua itu apa yang kita lakukan adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib. Babasyiril mu'minin, semoga kalian akan bertanya dan sukses nanti dalam UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.